Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 26 Februari 2021, hari biasa dalam pekan pertama Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SCY, dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini sangat mengejutkan karena Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka semu, tidak sejati. Mereka bukan pelaku firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga? Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menasihati para muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin para muridnya memberlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Lalu bagaimana mungkin ia mengharapkan kita berbuat lebih dari orang Farisi? Bisa. Hidup keagamaan kita bisa lebih baik karena berasal dari Kristus. Karena kita memiliki kebenaran Kristus, kita dapat mematuhi Tuhan dengan kasih. Salah satu ciri Kristiani yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Sikap tersebut harus berpadanan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih, hukum Taurat memberikan larangan jangan membunuh. Di balik perintah itu ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa. Marah terhadap sesama, mengata-ngatai sesama manusia sebagai kafir atau jahil sudah dikategorikan pembunuhan. Istilah sekarang ialah pembunuhan karakter. Artinya, baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Itu adalah sikap yang tidak manusiawi. Sikap sedemikian turut menghina Sang Pencipta, maka Allah akan menghukum keras orang yang bersikap demikian. Saudara-saudara yang terkasih,
Oleh karena Allah membenci sikap demikian, maka pertobatan mutlak harus terjadi sebelum hidup kembali berkenan kepadanya. Jangan mengira ibadah diterima oleh Tuhan bila perilaku terhadap sesama salah. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Jadi, sebelum orang tersebut mengadukannya kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah berdamai. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, menumpuk kemarahan dalam hati kita akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri dan berbuat apa saja pada orang lain. Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Maka, saudara-saudari yang terkasih, hidup beragama itu tidak melulu soal ritual keagamaan yang dilakukan, namun lebih dari itu, yaitu sikap dan perilaku sehari-hari dan pengelolaan batin. Ingatlah, kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan orang lain, maka di mata Tuhan ibadat kita itu tidak mempunyai arti. Mungkin ada saudara di sekitar kita yang setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi tanpa melakukan pemeriksaan batin. Masih memiliki dendam, benci, marah, ataupun iri hati kepada orang lain. Bila demikian kejadiannya, maka ibadat menjadi formalitas, terasa hambar dan tidak bermakna. Tentunya Tuhan Yesus tidak menghendaki yang demikian dalam menghayati imannya. Saudara-saudari yang terkasih, sadarlah bahwa pembunuhan dapat terjadi disebabkan amarah, dengan mengatakan kafir atau jahil. Pada saat bersamaan, kita membunuh pribadi orang lain. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah, tetapi perasaan dan psikis sesama. Dan bukan tidak mungkin perbuatan tersebut memancing terjadinya pertumpahan darah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki potensi untuk membunuh orang lain. Maka hati-hati dan bijaklah dalam hal berkata-kata. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa dosa berasal dari dalam hati. Orang yang membenci saudaranya itu berarti menyingkirkan saudaranya dari hidupnya. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya itu berarti membiarkan saudaranya. Secara fisik memang ia tidak membunuh, tetapi secara batin dia membunuh. Karena membunuh itu berarti tidak menghargai hidup orang lain dan tidak menghargai pribadi orang lain. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah, tetapi perasaan dan psikis sesama. Dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan tersebut sekali lagi memancing terjadinya pertumpahan darah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosaku, karena aku sering tanpa sadar aku sudah tidak menghargai sesama, bahkan dalam arti tertentu telah membunuh mereka. Sekali lagi, ampunilah aku, ya Tuhan Allah, orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.